Konflik antara Ahmad Dhani dan Maya Estianty kembali memanas. Kali ini terkait pernyataan Maya yang menyebut Irwan Musri sebagai donatur pernikahan Al-Ghazali dan Alisa Daguis. Ahmad Dhani mengaku tidak terima dengan ucapan tersebut karena dianggap menimbulkan kesalahpahaman publik. Menurutnya, kesan bahwa Irwan Musri menjadi sponsor utama tidak benar, sebab ia dan ayah Alisa juga ikut berkontribusi dalam biaya pernikahan. Ahmad Dhani menilai pernyataan Maya terlalu berlebihan, bahkan membuat ayah Alisa merasa tersinggung. Ahmad Dhani juga menegaskan bahwa porsi Irwan Musri dalam pembiayaan acara tidak sebesar yang digambarkan Maya, hanya sekitar 25%, namun publik seolah dibuat percaya bahwa Irwan Musri adalah penyokong terbesar. Maya sebelumnya menyebut Irwan Musri sebagai donatur dan sponsor utama sambil bercanda memanggilnya Sugar Daddy ketika Irwan Musri hadir di acara pernikahan Al. Ia juga sempat menunjukkan sebagian seserahan dari pihak Al berasal dari retail mewah milik perusahaan Irwan Musri. Sebagai CEO dan Presiden Direktur PT Timerindo Perkasa Internasional atau Time Internasional, Irwan Musri dikenal sebagai distributor resmi berbagai brand mewah seperti Rolex, Cartier, Chanel, dan Fendi. Namun, Ahmad Dhani menegaskan bahwa kontribusi pernikahan tersebut merupakan hasil gotong royong semua pihak, bukan hanya Irwan Musri semata. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Walid satu ini Ahmad Denong ya, dia kepanasan karena ya dia kan udah sibuk tuh klarifikasi sini situ mengancam Maya. Tapi Irwan Musri atau suami Bunda Maya yang sekarang, dia mainnya elegan ya. Dia malah memeratukan Bunda Maya ya, dibelikan mobil dibelikan mobil mewah, terus barang-barang mewah, dan habis ini Bunda Maya juga mau dibelikan rumah di Bali sama di luar negeri lebih mewah lagi. Dan karena melihat berita itu ya, si Ahmad Denong atau si Walid ini ya malah ngata-ngatain Irwan Musri ini dia menjadi suami yang tidak tegas, tidak bisa menasehatin Bunda Maya ya, karena sudah mengancam-ngancam atau merusak rumah tangganya dia. Halo, gak keliru ini Ahmad Denong. Perasaan yang yang merusak rumah tangga dan merusak ketenangan Bunda Maya dan rumah tangganya Bunda Maya sekarang itu bukannya kamu ya, bukannya kamu ya kan. Kemarin waktu mau nikahnya Al, kamu baik-baikin Bunda, makanya Irwan Musri mau tuh ya 80% ya pernikahannya Al itu dibiayain sama Irwan. Lah kamu buset. Dari kemarin video-videonya Ahmad Dhani itu lewat di FYP gue, dan gue bisa bilang kalau misalnya Ahmad Dhani itu adalah musisi yang nggak punya haters. Kalian tahu videonya yang ini, itu semua tuh make sense, tahu nggak sih? Semua omongan dia itu masuk akal. Gue juga nggak setuju ya, ada anak yang masih kecil gitu kan, dia minor, terus habis itu dia nggak tahu apa yang terjadi terhadap orang tuanya dulu. Dia dikata-katain anak pelakor, anak gundik lah segala macam. Itu nggak masuk akal, please. Kayak kesalahan orang tua, ya udah biarin aja gitu loh. Itu kan harusnya dikata-katain adalah orang tuanya. Bisa nggak sih in this 2025 kita tuh biasa aja terhadap orang-orang yang selingkuh dari istri ataupun suaminya gitu ya. Terus abis itu juga kalau misalnya ada pelakor, ya udah biarin aja, biasain aja gitu loh. Kayak emang hidup kalian lebih baik daripada pelakor itu? Enggak kan? Gue seneng banget sih banyak netizen yang berkomentar gitu ya, kalau misalnya Ahmad Dhani ini gentle loh, dia tuh lagi membela keluarganya, lagi membela anaknya gitu kan ya, which is gue setuju banget. Emang seharusnya kepala keluarga tuh seperti itu gitu ya, membela istrinya, membela anaknya, terus abis itu juga jangan sampai selingkuh. Kalaupun ada yang selingkuh ya udah lupain aja gitu kan ya, kita semua juga tidak suci kok. Move on aja netizen, move on.
Gila, badas banget sih Ahmad Dhani sekarang, gila. Gue dukung abis gitu ya. Emang dia tuh nggak pernah salah. Yang salah itu adalah netizen gitu ya. Apapun yang sudah terjadi gitu kan, kita nggak tahu di belakang layar itu seperti apa. Go, maju terus Ahmad Dhani. Satu hal yang bisa gue pelajarin dari kasus ini adalah ketika lo bertemu dengan orang yang nggak pernah mau salah, ya udah biarin aja mereka terus ngomong dan berucap gitu ya. Karena siapapun yang mendengar itu akan paham kalau misalnya itu semua nggak masuk akal. Itu aja dari gue, semoga paham. Peace, love, and go. Hei, kau yang setengah pisang setengah serabi, ngapain kau ikut-ikutan di kubunya si Gundul? Kau kalau ada urusan pribadi sama Lita Gading, nggak usah kau ikut-ikutan nimbrung ya. Seolah-olah kau paham perasaan perempuan, seolah-olah kau paham perasaan seorang ayah. Tapi memang iya ya, kau kan setengah ibu dan setengah bapak. Kau nyari simpati netizen, cari support netizen. Enggak woi, terbalik ya. Yang ada orang semakin menggunjing kau. Terlepas dari kelamin kau yang AB, tambah lagi sekarang kau masuk di kelompok gundik dan gundul, jadinya kau dicap nanti apa? Oh, tahu, gundo. Nggak usah aku jelaskan kepanjangan gundo ya kan weh. Udah bagus-bagus kau enteng, fokus dengan kerjaan kau ataupun bisnis kau. Udahlah, bagus kau fokuskannya sama diri kau dulu, ya kan? Dan perlu ku jelaskan sama kau ya, Lita Gading itu menasehati. Kasih masukan, bukan penghinaan atau menghina atau menjelekkan. Tapi kau mana tahu, mana nasihat, mana masukan. Kalau kau tahu mana nasihat, mana masukan, nggak kan kau ganti pisang kau jadi kue serabi. Izin mengomentari pernyataan Ahmad Dhani tadi ya, karena saya sebagai tenaga kesehatan tergugah untuk mengatakan pendapat saya mengenai pernyataan beliau barusan. Faktanya saya dapat dari website WHO sendiri bahwa 1 dari 8 orang yang hidup di dunia ini hidup dengan gangguan mental. Gangguan mental sini dimaksud bukan hanya orang yang ketawa-ketawa sendiri, tidak menggunakan busana, atau emang yang terlihat berperilaku tidak normal, tapi gangguan mental sini juga termasuk melibatkan gangguan signifikan dalam berpikir, gangguan dalam pengaturan emosi, dan gangguan dalam perilaku. Jadi ada banyak sekali gangguan mental yang ada di dunia ini. Nah, dan perlu digarisbawahi sendiri, terdapat pilihan pencegahan dan pengobatan yang efektif. Jadi semakin cepat dideteksi dan semakin cepat ditemukan, itu prognosisnya atau kesembuhannya itu lebih baik. Dan faktanya dengan pernyataan yang beliau katakan sendiri, mungkin bukan hanya beliau yang berpikir seperti ini. Hampir sebagian besar keluarga ataupun orang-orang terdekat ataupun bahkan yang mengalami gangguan mental itu sendiri pun berpikir dia merasa tidak perlu bantuan atau merasa malu untuk pergi ke psikiater atau takut dengan pandangan tetangga kalau pergi ke psikiater. Makanya sebagian besar orang tidak memiliki akses terhadap perawatan yang efektif. Jadi menurut pendapat saya sebagai tenaga kesehatan, apabila teman-teman mengalami suatu guncangan emosional yang mempengaruhi ke perilaku atau mood teman-teman, seperti misalnya sampai tidak bisa beraktivitas, mengurung diri, atau malah berlebihan, atau sampai kehilangan minat untuk melakukan suatu hal, itu malah wajib ke psikiater atau ke psikolog. Mengapa demikian? Karena setiap manusia atau setiap orang itu berbeda-beda mekanisme copingnya atau mekanisme adaptasinya menghadapi suatu masalah kehidupan. Dan apa yang paling kita takutkan kalau seseorang yang tidak bisa beradaptasi terhadap mental health-nya, dia itu bisa membahayakan diri sendiri dan orang lain. Teman-teman bisa lihat sendiri ya di sini, kalau angka bunuh diri itu meningkat terus-menerus dari tahun 2000 sampai
sampai tahun 2022. Ya tidak ada, mungkin ada sedikit penurunan, tapi ini memang ada peningkatan ya. Jadi hal ini menunjukkan kalau kesehatan mental itu merupakan salah satu kesehatan yang paling penting dan perlu diperhatikan. Teman-teman bisa lihat di sini ya, bahkan seorang dokter pun tidak luput dari yang namanya gangguan mental. Ahmad Dhani's daughter said, "Ibuku wanita baik, dia tidak merebut suami orang." Okay, let me give a reaction for her statement. Yeah, you might be right. Your mom is not a side chick. Your mom is a good woman. Your mom is a good mom. But the problem is your dad. Because everybody knows your dad is a womanizer. Maybe you can talk to your dad why your dad act like a kid.